Bagi kebanyakan miliarder, eksistensi adalah segalanya. Mereka mendirikan menara-menara kaca, memahat nama mereka dalam aksara raksasa yang mendominasi cakrawala. Mereka mengakuisisi platform media sosial hanya demi memastikan setiap buah pikiran mereka bergema di telinga jutaan orang. Mereka tidak sekadar mengejar kekayaan, mereka memuja status miliarder selebriti. Namun dua orang terkaya di Indonesia, negeri dengan 280 juta jiwa, justru bergerak dalam kesunyian yang nyaris total, sunyi dan mencekam. Robert Budi dan Michael Bambang Hartono memiliki kekayaan gabungan lebih dari 50 miliar dolar. Sebagai gambaran, angka itu lebih besar dari PDB seluruh negara. Mereka menguasai rokok di saku masyarakat, rekening bank di ponsel mereka, mal tempat mereka menghabiskan akhir pekan, hingga perusahaan rintisan teknologi yang mengatur sendi-sendi kehidupan mereka. Namun, jika Anda melihat Michael Hartono sedang makan di warung kaki lima sederhana di Kudus, hal yang memang nyata ia lakukan, Anda akan mengira ia hanyalah pensiunan biasa. Ini bukan sekadar soal rendah hati. Ini adalah strategi lintas generasi yang terencana dengan matang. Dalam video ini, kita akan membongkar rahasia di balik Hartono Way. Kita akan melihat momen krusial saat mereka mempertaruhkan imperium tembakau demi membeli bank yang nyaris kolaps, serta bagaimana mereka menggunakan aturan konsensus rahasia untuk mencegah pertikaian keluarga yang biasanya menghancurkan dinasti bisnis besar. Pada akhir video ini, Anda akan memahami mengapa kekuatan yang paling berbahaya bukanlah yang berteriak lantang, melainkan kekuatan yang bahkan tidak bisa Anda lihat. Untuk memahami mengapa keluarga Hartono begitu terobsesi untuk tetap berada di bawah radar, Anda harus memahami dari mana mereka berasal. Kisah mereka tidak dimulai di ruang rapat direksi. Kisah ini dimulai dari sebuah kobaran api. Pada tahun 1963, ayah mereka, Owe Wee Guan, mengelola sebuah perusahaan rokok kretek kecil bernama Jarum. Di Indonesia, kretek bukan sekadar produk. Kretek adalah bagian tak terpisahkan dari budaya masyarakat. Namun pada tahun itu, kebakaran hebat meratakan pabrik jarum hingga ke tanah. Beberapa hari kemudian, ayah mereka wafat, meninggalkan Budi dan Michael dengan tumpukan abu, utang yang menggunung, dan bisnis yang diambang kehancuran. Kebanyakan orang mungkin akan menyerah. Namun kakak beradik ini menyadari sesuatu tentang psikologi masyarakat Indonesia. Di tengah krisis, orang-orang tidak berhenti merokok. Mereka hanya beralih ke rokok yang lebih murah. Mereka tidak sekadar membangun kembali pabrik tersebut. Mereka memodernisasinya. Di saat para pesaing masih menggunakan teknik linting tangan yang lambat, keluarga Hartono mengimpor mesin berkecepatan tinggi dari Eropa. Mereka mengubah kebiasaan lokal menjadi mesin ekspor global. Pada tahun 90-an, Jarum telah menjelma menjadi mesin penghasil uang yang luar biasa. Namun, disinilah benang merah pertamanya. Tembakau memberikan uang, tetapi juga memberikan target. Menjadi kaya dan keturunan Tionghoa Indonesia pada tahun 1990-an adalah hal yang berbahaya. Ada tekanan politik yang sangat besar untuk membaur. Inilah saat keluarga tersebut mengubah nama mereka dari OEI menjadi Hartono. Harta berarti kekayaan. No adalah akhiran yang umum dalam nama Jawa. Mereka memilih nama yang berarti memiliki kekayaan, namun mereka menyadari bahwa untuk menjaga kekayaan tersebut, mereka harus berhenti menjadi keluarga OEI dan mulai menjadi raksasa yang hening. Tembakau adalah dana perang mereka. Ini memberikan mereka arus kas untuk menunggu saat dunia runtuh. Nah, disinilah alur ceritanya bergeser dari sekadar mencari uang menjadi mengendalikan sistem. Bayangkan saat itu, tahun 1998. Krisis keuangan Asia menghantam Indonesia layaknya gelombang tsunami. Mata uang tidak lagi bernilai. Jalanan Jakarta dicekam kekacauan. Dan bank swasta terbesar di negara ini, Bank Sentral Asia, BCA, sedang runtuh.
pemerintah harus turun tangan untuk menyelamatkannya, karena jika BCA tumbang, negara pun akan ikut tumbang. Pemilik sebelumnya, keluarga Salim, terpaksa menyerahkan bank tersebut kepada pemerintah untuk melunasi utang-utang mereka. Bank itu beracun. Tidak ada investor internasional yang berani menyentuhnya. Keluarga Hartono pun melangkah maju. Pada tahun 2002, mereka menggunakan cadangan kas masif yang telah mereka kumpulkan dari bisnis tembakau untuk membeli mayoritas saham bank tersebut. Di atas kertas, hal itu tampak seperti bunuh diri finansial. Mengapa produsen rokok menginginkan bank yang hancur? Karena mereka memahami perbedaan antara sebuah produk dan infrastruktur. Rokok adalah sebuah produk. Begitu Anda menjualnya, produk itu habis, dan Anda harus menjual satu lagi. Tapi sebuah bank adalah infrastruktur bagi seluruh sendi kehidupan seseorang. Dengan membeli BCA, keluarga Hartono menjadi tuan tanah bagi perekonomian Indonesia. Hari ini, jika Anda adalah warga negara Indonesia, kemungkinan besar Anda memiliki rekening BCA. Saat Anda menerima gaji, uang itu masuk melalui BCA. Saat Anda membayar belanjaan, Anda menggunakan kartu BCA. Saat Anda mengambil KPR, Anda membayar bunga kepada keluarga Hartono. Mereka mengambil potongan kecil yang tak terlihat dari hampir setiap transaksi di negara dengan 280 juta jiwa ini. BCA kini menjadi perusahaan paling bernilai di Asia Tenggara dengan valuasi lebih dari 75 miliar dolar. Langkah ini mengubah keluarga Hartono dari sekadar pengusaha kaya menjadi infrastruktur vital. Mereka menjadi terlalu besar untuk diabaikan oleh pemerintah manapun, tetapi terlalu vital untuk diserang oleh pemerintah manapun. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, jika mereka memiliki semua kekuatan ini, mengapa mereka tidak melawan? Pikirkan tentang keluarga miliarder besar, keluarga Gucci, Murdoch, atau Koch. Mereka hampir selalu berakhir di pengadilan, saling menuntut satu sama lain demi memperebutkan takhta. Keluarga Hartono telah menghindari hal ini selama 60 tahun. Bagaimana caranya? Mereka menggunakan gaya manajemen rahasia yang disebut metode Dewan Desa. Budi dan Michael tidak mengambil keputusan sendirian. Mereka, bersama anak-anak mereka, bertemu di kantor pusat mereka yang sederhana di Kudus. Berikut adalah aturannya. Setiap langkah besar harus memiliki konsensus 100%. Jika Budi ingin membeli perusahaan teknologi tetapi Michael berkata tidak, maka kesepakatan itu batal. Tidak ada suara mayoritas. Semuanya atau tidak sama sekali. Hal ini memaksakan budaya uji tuntas, due diligence, yang ekstrem. Hal ini membunuh ego. Di kebanyakan keluarga, sang pemimpin membuat kesalahan karena gengsi. Dalam keluarga Hartono, unit tersebutlah yang mencegah kesalahan terjadi. Aturan konsensus ini adalah perekat yang menjaga kekayaan senilai 50 miliar dolar tersebut tetap utuh. Mereka memprioritaskan kelangsungan dinasti di atas kejayaan individu. Hal inilah yang menyebabkan Anda tidak pernah melihat anggota keluarga Hartono di tabloid. Jika salah satu dari mereka bertingkah, dewan tersebut akan segera menghentikannya. Jika Anda mengira kisah mereka berakhir pada bank kuno dan rokok, Anda melewatkan bagian terpenting dari narasi ini, sang poros, the pivot. Sekitar tahun 2010, kakak beradik ini melihat tanda-tanda yang jelas. Industri tembakau menghadapi tindakan keras terkait kesehatan global. Perbankan tradisional mulai terancam oleh aplikasi digital. Untuk tetap tak terlihat dan berkuasa, mereka harus berpindah ke cloud. Mereka melakukannya melalui putra Budi, Martin Hartono, yang mendirikan GDP Venture. Namun mereka tidak sekadar berinvestasi di aplikasi. Mereka mengikuti strategi lama mereka, beli infrastrukturnya. Mereka tidak sekadar membeli situs belanja, mereka membangun Blibli, sebuah raksasa e-commerce. Mereka tidak sekadar membeli aplikasi perjalanan, mereka membeli tiket.com. Mereka bahkan merambah ke bidang elektronik dengan Polytron,
bertransisi dari TV model lama ke sepeda motor listrik. Mereka bertaruh pada digitalisasi sebuah bangsa. Saat Anda sedang menggulir ponsel di Jakarta, kemungkinan besar Anda sedang menggunakan layanan yang mereka miliki, di jaringan yang mereka pengaruhi, dan dibayar melalui bank yang mereka kendalikan. Tetapi inilah kontradiksi yang paling utama. Sementara mereka mendanai masa depan yang serba cepat, Michael Hartono, yang kini berusia 80-an, menghabiskan waktunya dengan bermain bridge. Dia tidak berada di pesta-pesta Silicon Valley. Dia berada di meja kartu, menggunakan logika dan kemitraan untuk memenangkan medali di Asian Games. Ini adalah metafora yang sempurna untuk bisnis mereka. Logika yang dingin dan keras, tanpa emosi, hanya kemenangan. Kita harus membahas citra ganda yang telah mereka ciptakan, karena ini adalah bagian paling brilian dari ketidaktampakan mereka. Di Indonesia, keluarga Hartono dipandang sebagai pahlawan nasional. Bakti Olahraga Jarum Foundation adalah pendukung tunggal terbesar bagi bulu tangkis Indonesia, olahraga yang paling dicintai di negara ini. Mereka telah melahirkan hampir setiap peraih medali emas Olimpiade yang pernah dimiliki negara ini. Mereka memberikan ribuan beasiswa. Mereka menanam jutaan pohon. Tetapi inilah kenyataannya. Uang untuk beasiswa dan pohon-pohon tersebut berasal dari tembakau jarum. Indonesia memiliki salah satu tingkat perokok tertinggi di dunia. Dengan mendanai bulu tangkis dan pendidikan, keluarga Hartono telah membuat diri mereka tidak terbatalkan, uncancelable. Jika seorang politisi mencoba memajaki tembakau mereka, mereka sama saja menyerang orang-orang yang mendanai kejayaan Olimpiade bangsa ini. Mereka telah mencapai tujuan akhir dari setiap raksasa bisnis. Mereka adalah keluarga swasta yang berfungsi sebagai fasilitas publik. Mereka telah mengaitkan kekayaan pribadi mereka dengan identitas nasional. Jadi mengapa cerita tentang dua bersaudara di Indonesia ini penting bagi Anda? Karena mereka memberikan cetak biru utama untuk kekayaan sejati. Kebanyakan orang mencoba menjadi kaya dengan menjadi yang pertama, mencari kripto berikutnya, atau AI berikutnya. Keluarga Hartono menjadi kaya dengan menjadi yang terakhir. Mereka adalah pihak terakhir yang tetap bertahan setelah kebakaran tahun 1953. Mereka adalah pihak terakhir yang tetap bertahan setelah keruntuhan ekonomi tahun 1998. Mereka adalah pihak terakhir yang tetap bertahan ketika para CEO teknologi yang hanya setenar kilat jatuh bangkrut. Mereka tidak menggunakan sensasi. Mereka tidak menggunakan utang. Mereka menggunakan akumulasi bunga majemuk. Mereka mengambil uang kotor dari masa lalu, tembakau, membersihkannya melalui uang penting masa kini, perbankan, untuk mendanai uang digital masa depan. Bagaimana cara Anda memiliki sebuah negara? Anda tidak melakukannya dengan menjadi presiden. Presiden berganti setiap 5 hingga 10 tahun. Anda melakukannya dengan memiliki bank tempat presiden menyimpan uangnya, pabrik tempat warga menghabiskan hari-hari mereka, dan aplikasi yang mereka gunakan saat mereka pulang ke rumah. Keluarga Hartono adalah pemilik diam-diam dari sebuah kekuatan besar. Mereka membuktikan bahwa di abad ke-21, kekuatan terbesar bukanlah ketenaran, melainkan posisi yang tak tergantikan. Lain kali saat Anda melihat seorang miliarder berteriak mencari perhatian di lini masa media sosial Anda, ingatlah Budi dan Michael. Mereka tidak berteriak. Mereka tidak mengunggah apapun. Mereka hanya duduk di sebuah ruangan sunyi di Kudus, mencapai konsensus 100% tentang cara memiliki 100 tahun ke depan. Sekarang Anda tahu mengapa mereka membeli bank tersebut, mengapa mereka mengganti nama mereka, dan bagaimana tepatnya mereka tetap tidak terlihat. Pertanyaannya adalah, di dunia yang menuntut untuk melihat segalanya, dapatkah rahasia senilai 50 miliar bertahan hingga generasi berikutnya? Jika Anda ingin melihat bagaimana kerajaan lain runtuh saat keluarga Hartono bangkit, Anda sebaiknya menyimak video kami tentang jatuhnya grup Salim. Tetapi untuk saat ini, asap tetap mengepul dan keheningan terus berlanjut.